Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang keberagaman penduduk Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Izin memperkenalkan diri, nama saya Eliza Rahayu dengan NIM 1908905. izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Alamsyah dengan NIM 2000082. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zeni Amalia dengan NIM 1908994. Di sini kami akan membahas tentang keberagaman penduduk Indonesia. Yang pertama ada pengertian keberagaman Indonesia. Keberagaman menurut KBBI yaitu berasal dari kata ragam yang memiliki pengertian tingkah laku, lagu, musik, langgam, warna, corak, ragi, laras, atau tata bahasa. Sehingga keberagaman berarti perilah yang beragam-ragam, berjenis-jenis, perihal ragam, atau hal jenis. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat adanya perbedaan. Perbedaan itu meliputi dalam bidang terutama suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, adat, kesopanan, serta situasi kondisi ekonomi. Oleh karena itu, keragaman masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak, atau ada jenisnya dalam masyarakat tersebut. Nah, keberagaman juga adalah suatu kondisi di mana terdapat sebuah perbedaan yang terdapat pada hal tertentu. Keberagaman masyarakat memiliki arti pengertian bahwa suatu kondisi di dalam masyarakat terdapat perbedaan dalam berbagai bidang seperti suku bangsa, ras, agama, ideologi, ekonomi, dan budaya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberagaman masyarakat Indonesia adalah suatu kondisi masyarakat di negara Indonesia yang di dalamnya terdapat perbedaan dalam suku bangsa, ras, agama, ideologi, ekonomi, dan budaya. Lalu selanjutnya ada faktor keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama ada letak wilayah strategis Indonesia. Salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat adalah letak strategis wilayah Indonesia, yaitu di antara benua Asia dan Australia, serta berada di tengah jalur perdagangan internasional. Jalur perdagangan internasional tersebut tidak hanya membawa komoditas dagang ke Indonesia, tetapi juga kebudayaan asing. Kedatangan budaya asing tersebut berpengaruh kepada budaya asli Indonesia, yang kemudian terjadi akulturasi kebudayaan. Selain itu, menetapnya para pendatang yang membawa budaya asing mengakibatkan adanya perbedaan ras, agama, dan juga kepercayaan. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Yang kedua ada faktor geografis. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menimbulkan banyaknya suku, budaya, ras, dan golongan. Keadaan itu menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda, sehingga masyarakat di suatu pulau akan mengembangkan budaya mereka masing-masing yang sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya. Salah satunya adalah terkait mata pencaharian yang berbeda-beda di setiap lingkungannya. Dari mata pencaharian itu kemudian menimbulkan perkembangan sosial budaya yang diciptakannya. Luas wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki kondisi itu, menjadikan sumber keberagaman tercipta seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Yang ketiga ada faktor sejarah. Sejarah menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa imigran yang datang dari daerah Yunan Selatan atau Indochina. Pada waktu itu, bangsa Yunan Selatan sudah mulai berkembang dan membawa kebudayaannya ketika masuk ke Indonesia. Berdasarkan sejarah, bangsa Indonesia merupakan bangsa imigran yang datang dari daerah Yunan Selatan atau Indochina. Masuknya bangsa Yunan Selatan ke Indonesia terjadi secara bergelombang. Gelombang pertama disebut dengan Proto-Melayu.
Bangsa yang datang pada gelombang pertama ini kemudian menetap di beberapa bagian daerah di Indonesia. Mereka menurunkan suku bangsa Batak dan Toraja. Gelombang kedua yaitu bangsa Yunan Selatan yang masuk belakangan, disebut juga dengan Deutero-Melayu atau Neo-Melayu. Bangsa ini menetap di banyak daerah di Indonesia yang menurunkan suku-suku bangsa selain suku yang datang terdahulu. Hampir semua suku bangsa di Indonesia adalah keturunan dari bangsa Neo-Melayu. Sejalan dengan berkembangnya zaman, datanglah bangsa-bangsa lain ke Indonesia. Bangsa-bangsa tersebut kemudian beradaptasi dan berasimilasi dengan suku bangsa setempat. Akibatnya terjadilah pembauran antara bangsa India, Arab, Belanda, dan Cina dengan suku asli. Dengan demikian, terbentuklah pembauran budaya baru yang kemudian menjadi ciri budaya daerah. Terima kasih untuk penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan oleh TR Liza, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor yang keempat yaitu faktor keagamaan. Para pedagang masuk ke Indonesia tidak hanya berdagang, melainkan mengajarkan ajaran agama. Seperti agama Hindu-Buddha dibawa oleh bangsa India, agama Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat dan Parsia, ajaran agama Kristen dan Katolik dibawa oleh bangsa Eropa, dan yang terakhir ajaran agama Konghucu dibawa oleh para pedagang Cina. Faktor yang kelima yaitu adanya perbedaan transportasi dan komunikasi. Tidak bisa dipungkiri, luasnya negara Indonesia menjadi faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Kebiasaan dalam hal aktivitas transportasi dan komunikasi mempengaruhi interaksi sosial antar masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia menjadi beragam. Faktor yang keenam yaitu penerimaan masyarakat terhadap adanya perubahan. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yaitu penerimaan masyarakat terhadap adanya perubahan. Memang seperti yang kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat terbuka terhadap adanya perubahan. Hal itu memang bagus untuk mengembangkan diri menjadi masyarakat yang modern. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa adanya masyarakat juga yang menutup dirinya akan perubahan. Hal inilah yang menyebabkan adanya keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor keberagaman masyarakat Indonesia yang terakhir yaitu adanya pengaruh budaya asing. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa dan suku ras yang dipengaruhi adanya pengaruh budaya asing yang datang ke Indonesia. Keberagaman ini juga bisa disebabkan dari luar dengan adanya datangnya budaya asing. Hal ini bisa diyakini bahwa bisa mempercepat perubahan dan menambah nilai-nilai keberagaman. Hal ini bisa dibuktikan bahwa masyarakat Indonesia telah melakukan berbagai akulturasi lokal dengan asing seperti kebudayaan Jawa Islam yang dipengaruhi oleh budaya Arab. Materi selanjutnya yaitu dampak positif adanya keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjadi warisan budaya. Yang kedua, menjadikan kekayaan budaya bangsa. Yang ketiga, mempererat tali persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, menjadi daya tarik wisata. Dampak positif adanya keberagaman masyarakat Indonesia yang pertama yaitu menjadi warisan budaya. Warisan budaya atau dalam bahasa Inggris disebut cultural heritage, di mana seluruh tanda material baik artistik atau simbolik yang diserahkan dari masa lalu untuk setiap kebudayaan yang ada. Adapun warisan budaya Indonesia yang sudah sampai ke mancanegara seperti batik. Nah, batik itu sendiri merupakan sebuah kain yang memiliki berbagai motif dan merupakan salah satu kebanggaan Nusantara yang telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, atau yang biasa kita kenal dengan Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, yang dikeluarkan oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober tahun 2009. Adapun warisan budaya yang kedua yaitu pencak silat.
Seperti yang kita tahu, pencaksilat merupakan sebuah bentuk dari seni bela diri yang berkembang di negara Indonesia yang memiliki berbagai aliran. Seni pencaksilat ini secara resmi masuk ke dalam daftar Intergovernmental Committee UNESCO. Hal ini disampaikan oleh Direktur Warisan serta Diplomasi Budaya, yaitu Najamuddin Ramli. Nah, jadi warisan budaya Indonesia inilah yang dijadikan sebagai dampak positif adanya keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak positif yang kedua yaitu menjadikan kekayaan budaya bangsa. Indonesia kaya akan beragam budaya. Terdapat sekitar 13.667 pulau besar dan kecil, serta 400 suku bangsa dan ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya, seperti adat istiadat, rumah adat, upacara adat, tarian daerah, dan alat musik daerah. Dampak positif yang ketiga yaitu mempererat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dengan adanya keberagaman-keberagaman di negara Indonesia, bukan berarti kita harus saling bersaing untuk mengunggulkan budayanya masing-masing, tetapi kita harus mencari atau menelusuri keberagaman-keberagaman yang ada di Indonesia. Hal inilah bisa menjadi ajang sebagai mempererat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dampak positif yang keempat yaitu menjadi daya tarik wisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 yang dijelaskan bahwa pengertian kawasan wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata. Destinasi wisata di Indonesia yang sudah populer sampai ke mancanegara yaitu Taman Laut Bunaken yang terletak di Teluk Manado. Wisata ini sangat memperhatikan keindahan taman bawah lautnya yang sulit ditemukan di negara lain. Nah, di dalam taman laut tersebut terdapat 13 jenis terumbu karang yang didominasi dengan bebatuan laut. Selanjutnya yaitu destinasi yang kedua ada Gunung Bromo yang terletak di Jawa Timur. Nah, Gunung Bromo ini merupakan gunung berapi yang masih aktif yang memiliki pesona khas berupa gurun pasir yang sangat luas. Wisatawan yang mengunjunginya bisa berkuda dan mendaki Gunung Bromo untuk menikmati keindahan yang menawan. Nah, itulah dampak positif dari adanya keberagaman masyarakat Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada masyarakat yang beragam lebih sulit untuk diatur. Nah, keberagaman budaya adalah kondisi masyarakat yang multikultural, yakni terdiri atas berbagai macam suku bangsa, bahasa, dan budaya. Nah, keberagaman ini menimbulkan masalah keberagaman budaya yang tidak bisa dihindarkan. Nah, bangsa Indonesia kaya akan keberagaman budaya yang terdiri dari 35 provinsi dengan masing-masing budaya yang beragam, mulai dari agama, ras, etnis, dan hingga kelas sosial. Nah, keberagaman budaya di Indonesia berpotensi menimbulkan masalah atau konflik. Nah, pengumpulan antar budaya memberikan peluang konflik manakala tidak terjadi saling memahami dan menghormati satu sama lain. Salah satu contoh masalah keberagaman budaya di Indonesia adalah konflik antar suku yang terjadi antara suku Dayak dan Madura. Nah, konflik antar suku Dayak dengan Madura ini terjadi di kota Sampit, Kalimantan Tengah yang berkembang menjadi kerusuhan antar suku. Kerusuhan berawal dari terbunuhnya 4 keluarga Matayo, keluarga Madura, suku Madura yang diduga dibunuh disembunyikan oleh orang Timil, yaitu suku Dayak. Dan pada akhirnya meluas menjadi perang antar suku. Nah, konflik antar suku ini seharusnya bisa saja dihindarkan apabila kesadaran budaya telah tertanam. Yang kedua ini ada munculnya persaingan antar suku. Nah, Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki berbagai macam suku yang akhirnya melahirkan beraneka ragam kebudayaan. Nah, dalam realitas sosialnya tercatat dari ujung barat Indonesia yaitu Pulau Sabang sampai ujung timur Indonesia yaitu Pulau Merauke
Indonesia memiliki 1128 suku bangsa serta 237.641.326 jiwa. Di sisi lainnya, keberaneka-ragaman suku di Indonesia bisa memberikan dampak positif, akan tetapi juga dapat melahirkan dampak negatif. Nah, dampak negatif yang bisa dilahirkan salah satunya menimbulkan konflik. Nah, contoh konflik antar suku di Lampung Tengah. Nah, konflik antar suku selanjutnya terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Tepatnya konflik ini dialami oleh suku asli dan suku pendatang. Nah, suku Jawa dan suku Lampung, persoalan konflik terjadi di Lampung berawal dari kesenjangan ekonomi, di mana masyarakat Lampung yang notabene masyarakat asli hidup di bawah garis rata-rata, sedangkan masyarakat Jawa yang notabene suku Padang hidup dengan makmur. Nah, yang ketiga itu ada munculnya sikap etnosentrisme. Nah, menurut Dina Ariswanti Triningtyas dalam buku konseling Lintas Budaya 2019, etnosentris atau etnosentrisme terjadi ketika seseorang melihat kebudayaan lain melalui kebudayaan orang itu sendiri. Nah, sehingga timbul perbandingan dan kesan merendahkan kebudayaan lainnya. Nah, ada dua penyebab utama etnosentris atau etnosentrisme ini, yaitu sejarah pluralitas bangsa. Nah, contoh sikap etnosentris, berikut beberapa contoh sikap etnosentris, yaitu yang pertama adanya kebudayaan Carok yang berasal dari Madura. Yang kedua itu adanya konflik antara suku Madura dan Dayak. Yang ketiga, tindakan bullying jika ada teman yang berasal dari Pulau Jawa. Yang keempat itu ada kebiasaan memakai pakaian adat di beberapa daerah di Indonesia. Terjadinya perang antar suku Asmat dan suku Dani. Nah, yang keempat ini ada potensi munculnya perpecahan besar. Nah, perpecahan besar adalah suatu kondisi tidak bersatu padu dan hilangnya keutuhan atau persatuan suatu bangsa yang menyebabkan perpecahan. Nah, hal ini tentu harus dihindari oleh setiap bangsa. Nah, termasuk Indonesia yang kaya akan keberagaman mulai dari suku, budaya, agama, etnis, dan lainnya. Nah, sebagai negara yang beragam dan rentan akan perpecahan, persatuan dan kesatuan terjadi senjata paling ampuh bagi bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan keberagaman tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan membahas upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif dan keberagaman di masyarakat. Yang pertama itu ada anti-hoax. Nah, masyarakat dapat menyeleksi berita yang ada sehingga tidak mudah untuk mempercayai berita burung yang tersebar dan dapat menimbulkan perpecahan. Nah, hoax adalah informasi bohong atau palsu yang dapat merugikan satu pihak. Nah, meskipun pada awalnya hoax bertujuan untuk lelucon atau bercanda, namun saat ini hoax cenderung untuk hal yang serius dan berbahaya. Nah, yang kedua itu ada festival. Nah, mengadakan festival yang bisa mempererat persaudaraan antara suku bangsa. Nah, bicara tentang budaya di Indonesia itu memang tak akan ada habisnya. Indonesia memiliki banyak suku, di mana masing-masing suku itu mempunyai kebudayaan sendiri. Nah, dengan banyaknya kebudayaan yang dimilikinya, Indonesia memiliki beragam festival kebudayaan yang mempunyai keunikannya tersendiri. Di sini ada contoh festival Lembah Baliem di Raja Ampat. Nah, Raja Ampat tak hanya terkenal akan keindahan alamnya yang memukau, tapi juga kebudayaannya yang sangat kaya. Jika kalian ingin kenali lebih dalam kekayaan tradisi dan adat Raja Ampat, cobalah kunjungi sesekali festival Lembah Baliem ini. Nah, di Festival Budaya Indonesia satu ini kamu bakal menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali, lengkap dengan ritual musik dan tari-tarian yang jadi pemanas sebelum mereka terjun ke medan perang. Nah, mulai dari kemegahan kostum serta keunikan budaya menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Kebudayaan Indonesia ini. Nah, Festival Baliem dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya. Yang ketiga itu ada tenggang rasa. Masyarakat perlu mengembangkan sikap tepo, seliro, atau tenggang rasa saling menghormati serta saling menghargai antara masyarakat beda suku, agama, dan budaya. Nah, tenggang rasa adalah suatu sikap dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Dengan toleransi, kita bisa merasakan
atau mempertahankan perasaan orang lain sehingga orang lain tidak merasa tersinggung. Sikap tenggang rasa adalah sikap yang memiliki nilai normal yang baik. Nah, dengan sikap toleransi ini kita dapat memposisikan diri kita dengan benar di lingkungan sosial untuk menciptakan suasana yang rukun, harmonis, serasi, selaras, dan seimbang. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk individu dan sosial. Nah, sebagai makhluk individu, orang memiliki hak yang tidak dapat diperdebatkan oleh orang lain, seperti hak untuk menerima agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki masing-masing oleh orang lain. Yang keempat ada pemahaman kesatuan dan persatuan. Memberikan pemahaman terkait dengan kesatuan dan persatuan bangsa. Persatuan adalah bersatunya berbagai macam corak menjadi satu kebetulan yang utuh dan serasi, sementara kesatuan adalah sifat tunggal atau keseutuhan. Nah, bila dikaitkan dengan konteks bangsa, kesatuan dapat dimaknai sebagai gabungan berbagai suku bangsa yang telah bersatu. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Nah, contoh sikap menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan itu adalah menghargai teman, menolong teman yang kesusahan tanpa membeda-bedakan, dan mau berteman dengan siapa saja. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.